Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang mana sebagai pengganti tugas MIT kami yang beranggotakan 1. Aura Awalia Putri Abu Salim, 2. Awalia Fitri Nur Ananda, 3. Muhammad Irfan, 4. Muhlis Mahajaya, 5. Syafiq Firman Syaz Zainal, yang mana akan membahas 5 peta konsep. 1. Bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana dan profesional. 2. Bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. 3. Bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter pemersatu dan kesatuan bangsa. 4. Bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. 5. Bagaimana harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. 1. Bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. 1. Secara etimologi, pendidikan kewarganegaraan berasal dari pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha, sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensial dirinya, serta kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. 2. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk pembentukan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. 3. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Mengapa negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan? Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap, dan nilai keterampilan agar mampu menjadi warga negara yang memiliki watak dan karakter yang baik serta cermat. PKN di Indonesia secara historis awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk mengembangkan rasa kebangsaan dan cita-cita bangsa Indonesia. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangun bangsa dan karakter. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian identitas nasional. Identitas nasional sendiri artinya dibagi menjadi etimologi dan terminologi. Secara etimologi, identitas nasional terbagi atas dua kata yaitu identitas dan nasional. Identitas sendiri artinya ciri atau karakter sesuatu, sedangkan secara nasional yaitu lebih besar dari sekedar ras, budaya dan lainnya. Dan secara terminologi, identitas nasional sendiri memiliki arti sebagai suatu kelompok yang meliputi atau lebih dari sekedar suku, budaya, ras, bahasa dan lainnya. Adapun materi kedua yaitu tentang konteks identitas nasional. Adapun yang pertama yaitu konteks pendidikan kewarganegaraan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional sendiri terbentuk secara ciri-cirinya dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun yang kedua yaitu konteks politis, yang dimana dalam konteks ini identitas nasional terbentuk secara langsung, baik itu dari lambang negara maupun seperti yang kita ketahui sebagai lambang Garuda, sangsaka merah putih, dan lain-lainnya. Dan adapun yang ketiga yaitu secara konteks sosiologis. Konteks sosiologis mengacukan bahwa identitas nasional ini terbentuk secara sudah lama atau sudah lampau, yang dimana maksudnya identitas nasional sendiri telah terbentuk jauh sebelum kemerdekaan. Dan materi ketiga yaitu pembentukan identitas nasional. Identitas nasional sebenarnya sudah terbentuk jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dicapai, yaitu yang pertama pembentukannya terjadi saat Kongres Budaya pada tahun 1918 dan Kongres kedua yaitu Kongres Bahasa Indonesia pertama
pada tahun 1938. Nah, dalam kongres ini sangat berpengaruh positif terhadap bagaimana pembentukan identitas nasional tersebut. Lalu materi terakhir yaitu pentingnya identitas nasional. Yang pertama yaitu seperti yang kita ketahui bahwa identitas sebagai ciri khas bangsa. Yang kedua, identitas nasional sebagai pembeda suatu negara atau suatu masyarakat dalam negara atau lingkungan lainnya. Lalu yang terakhir adalah sebagai persatuan bangsa maupun masyarakat. Baiklah. Selanjutnya saya akan membacakan bab 3, yaitu bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Pengertian integrasi nasional. 1. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Yang kedua, integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Jenis-jenis integrasi ada 5. Yang pertama, integrasi bangsa. Kedua, integrasi wilayah. Ketiga, integrasi nilai. Keempat, integrasi elit massa. Dan kelima, integrasi tingkah laku. Yaitu selanjutnya dimensi integrasi. Integrasi ada 2. Yang pertama integrasi vertikal dan yang kedua integrasi horizontal. Aspek integrasi terbagi menjadi 3. Yang pertama aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyeratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyeratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia ada 3. Yang pertama integrasi Imperium Majapahit, yang kedua integrasi kolonial, dan yang ketiga integrasi nasional Indonesia. Selanjutnya, pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna yang pertama membangkitkan kesadaran atas identitas bersama, yang kedua menguatkan identitas nasional, dan yang ketiga membangun persatuan bangsa. Selanjutnya, bab 4. Bagaimana nilai dan norma konstitusionalitas UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Dasar pemikiran Undang-Undang NRI 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal penting dengan undang-undang dan urusan UUD NRI 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Dari proses perubahan UUD NRI 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. 1. Perubahan UUD NRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002. Yang kedua, hal itu terjadi karena materi perubahan UUD NRI 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa Sidang MPR tahun 1999 hingga 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil keputusan. Yang ketiga, hal itu berarti bahwa perubahan UUD NRI 1945 dilaksanakan karena sistematis berkelanjutan, senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya.
Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu dan serta wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.